Anda kawan, masih saya tunggu informasinya baik melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Dan masih menyoroti ini cerita tentang kerajaan Ternate, Kesultanan Ternate ini seru nih ternyata. Jadi Kesultanan Ternate ini merupakan kerajaan Islam di Maluku yang waktu itu gigih betul melawan Portugis. Nah, berbagai upaya dilakukan untuk mengusir para penjajah dari bumi Nusantara. Nah, sebagai sebuah kerajaan simbolis, kerajaan Ternate ini masih berdiri hingga sekarang ya sebagai simbolisnya. Nah, pertama dia berdiri ya, kerajaan ini berdiri pada tahun 1257 dan kerajaan ini didirikan oleh Ba'ab Mansur. Ini dulunya bernama Kerajaan Gapi yang awalnya bercorak Hindu. Sementara Islam sendiri menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan Ternate baru masuk Islam seabad kemudian pada masa pemerintahan Raja Marhum yang memimpin pada kerajaan itu di antara tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Nah, dalam perkembangannya, kerajaan Ternate ini mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Baabullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Nah, selain berhasil memperluas wilayah kekuasaan kerajaan, mereka juga memperkuat angkatan militer dan memajukan perdagangan. Sultan Baabullah ini juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada sampai saat ini. Dan Sultan Ternate sekarang ya, ini bernama Sultan Hidayatullah Shah bin Mudaffar Shah yang dinobatkan pada tahun sebagai sultan ya pada tanggal 18 Desember 2021 lalu. Nah, sejarah berdirinya kerajaan Ternate ini bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung ini disebut kemudian sepakat membentuk kerajaan, tetapi kala itu raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Dan sejak zaman dahulu kerajaan Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah ya, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, bahkan Cina. Nah, sering ramainya aktivitas perdagangan itu, ancaman dari para perompak juga makin membesar, semakin meresahkan. Setelah dilakukan musyawarah, para Momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai Kolano atau raja mereka. Sejak tahun 1257 Masehi, Momole Chiko resmi menjadi raja pertama kerajaan Ternate dengan gelar Ba'ab Mansur Malamo. Ba'ab Mashur ya, Malamo. Nah, kerajaan ini terletak di Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara. Masuknya Islam ke Ternate sebagai agama ini mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga ya tadi ya itu sudah mulai masuk ke keluarga kerajaan, itu mulai memeluk agama Islam pada abad ke-15. Nah, menurut hikayat Ternate, ketika Kulano Marhum berkuasa, datanglah seorang alim bernama Maulana Hussein, ini dari Jawa, yang mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang rupa-rupanya membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kulano Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sementara putranya Zainal Abidin yang berkuasa pada tahun 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam di kerajaannya. Nah, setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam ini kawan, gelar Kulano atau raja lantas diganti dengan sultan. Dan pada abad ke-15, kerajaan Ternate ini mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Dan sejak awal abad ke-16, Sultan Ternate ini mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya.
Nah, terlebih lagi Portugis ini telah mendirikan benteng ya, yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Nah, setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi. Ketika itu, Sultan Baabullah berkuasa. Nah, kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Nah, selain itu, Sultan Baabullah ini juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Wow, jauh banget nih Kepulauan Marshall Pasifik ya. Nah, pencapaian ini membuat Sultan Baabullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Terus gimana ya cara mengkoordinasikannya ya? Dan itu pulau-pulau kecil kalau di Kepulauan Marshall itu. Nah, kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran ketika atau setelah Sultan Baabullah mangkat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol akhirnya berani menaklukkan atau melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606 Masehi. Dan kehidupan politik kerajaan Ternate semakin kacau ketika VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Jadi dulu ya, sebenarnya antara Portugis kemudian apalagi Portugis Spanyol itu sebenarnya nggak akur. Jadi mereka itu melakukan pelayaran itu untuk mengklaim ya, sama-sama mengklaim wilayah kekuasaan mereka. Jadi ada aturan main waktu itu dilakukan oleh ada kesepakatan antara Portugis dan Spanyol. Kalau siapa dulu yang nemu pulau itu, itulah yang akan diklaim sebagai milik mereka. Dan nggak cuman pulaunya, termasuk batas wilayah lautnya. Makanya kalau Anda pernah baca buku mengenai pelayaran yang dilakukan oleh Magellan misalnya, itu jadi mereka itu saling main kucing-kucingan di laut itu supaya tidak tertangkap atau ketahuan. Karena Magellan itu dia kan bawa misi Spanyolnya, ya kan, bantu Spanyol. Nah, sementara dia sendiri adalah orang Portugis. Itu menarik banget. Sampai-sampai Magellan meninggal kan, mati di perairan di perairan Filipina kalau tidak salah. Nah itu, kematian Magellan, wah tragis banget. Dalam peperangan dipanah dan lain sebagainya, wah pokoknya ngeri, kematiannya ngeri banget. Nah saat VOC juga begitu. Jadi VOC juga nggak akur-akur banget sama Portugis ataupun Spanyol. Jadi mereka sama-sama ingin menguasai perdagangan dunia pada waktu itu. Dan sejak VOC memegang hak memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara ini ya, khususnya di Ternate ya, mereka akhirnya mendirikan benteng. Nah, menjelang akhir abad ke-17 ini kawan, kerajaan Ternate akhirnya sepenuhnya berada di wilayah kendali VOC. Hal inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Nah, sejak lama Kepulauan Maluku itu sudah menjadi incaran bangsa-bangsa asing, termasuk Portugis dan juga Spanyol, yang akhirnya bisa menguasai kepulauan rempah-rempah itu, terutama Portugis ya, pada abad ke-16. Pada tahun 1512, armada Portugis ini tiba di Kepulauan Maluku dan disambut baik oleh Sultan Bayanullah atau Sultan Abu Lais dari kerajaan Ternate. Dan kerajaan Ternate serta bangsa Portugis waktu itu sempat menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Jadi pintarnya Portugis ketika datang ke sebuah daerah, mula-mula mereka ingin bersahabat aja gitu. Tapi dalam perkembangan berikutnya mereka biasalah pingin mencaplok dan akhirnya menguasai perdagangan di daerah yang mereka singgahi. Akhirnya tapi ini menariknya adalah itu biasanya sudah diketahui terlebih dahulu gitu kan. Akhirnya terjadilah
semacam peperangan di antara dua bangsa yang berbeda kepentingan ini. Jadi koalisi kerajaan Ternate dan Portugis ini juga pernah mengalami perpecahan dan peperangan mulai dilancarkan pada tahun 1530-an. Nah, terdapat beberapa faktor kenapa kerajaan Ternate melawan Portugis. Di antaranya, Portugis ingin memonopoli perdagangan. Terus kemudian ada konflik agama. Portugis yang mencampuri urusan internal kerajaan Ternate. Ya, ada satu cerita yang menarik ditulis oleh Dennis Lombat juga mengenai bagaimana kemudian katakanlah saya pernah membaca yang Karang Patinggalowang kalau tidak salah. Nah, itu mereka mengirimkan misionaris untuk memengaruhi para sultan, ya, para keluarga dari kerajaan untuk beralih agama. Tetapi di satu sisi Karang Patinggalowang ini orang yang cerdas menurut saya. Beliau meskipun bisa bergaul dengan orang-orang Portugis pada waktu itu, beliau tidak langsung menerima apa adanya apa yang disampaikan oleh orang-orang Portugis. Nah, kasus yang serupa saya lupa bawa nggak sih bukunya? Oh, ada. Tertinggal di sini. Nah, di buku ini nih Roger Crowley ini juga menuliskan tentang pengalaman itu, bagaimana kemudian bangsa Portugis, Spanyol berusaha untuk menguasai kawasan Ternate, Maluku terutama. Nah, itu ada semua di sini. Lomba juga ada banyak. Kalau Anda misalkan sempat menemukan buku itu, baca deh. Seru. Beneran seru, ya. Nah, pada tahun ini dia. Yang ini faktor yang lainnya selain ada konflik agama, ya. Ini juga pembunuhan Sultan Hairun. Nah, tokoh perlawanan Ternate terhadap Portugis yang pertama adalah Sultan Dayalu, putra Sultan Bayanuwah, yang berkuasa antara tahun 1529 sampai 1533. Karena usianya masih sangat muda, Sultan Dayalu ataupun Sultan Hidayatullah awalnya menjadi seorang raja boneka yang ditawan Portugis. Nah, pada tahun 1533 dia dibebaskan dan merelakan tahtanya untuk sementara karena tidak ingin berada di bawah cengkeraman kekuasaan Portugis. Setelah menghimpun kekuatan dari Tidore, Bacan, Jailolo juga, ya, Sultan Dayalu ini akhirnya berusaha melawan Portugis tetapi meninggal dalam pertempuran pada tahun 1536. Nah, ketika Sultan Dayalu ini meninggal, kerajaan Ternate diperintah oleh adiknya yaitu Sultan Hairun. Dia muak banget dengan dominasi Portugis di kerajaannya dan dia secara terang-terangan mengobarkan perlawanan. Nah, perlawanan Sultan Hairun ini membuat bangsa Portugis, ya, tentara Portugis pada waktu itu kesulitan. Untuk mengatasi keadaan, Portugis memilih cara kotor dengan menipu Sultan Hairun. Sehingga Sultan Hairun pada waktu itu mudah dibunuh, ya, pada tahun 1570, ya, ketika memenuhi undangan Portugis untuk berunding. Oh iya, ada nih di catatan ini. Nah, sepeninggalan Sultan Hairun, tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Portugis di Ternate adalah Sultan Ba'bullah. Nah, Sultan Ba'bullah ini adalah putra dari Sultan Hairun yang memerintah kerajaan Ternate pada tahun 1570 sampai 1583. Nah, masa pemerintahan beliaulah yang menandai akhir perlawanan dari kerajaan Ternate. Nah, dengan perlawanan yang gigih, Sultan Ba'bullah ini berhasil mengalahkan bangsa Portugis pada tanggal 28 Desember tahun 1577. Nah, perlawanan Kesultanan Ternate yang gigih ini membuat Portugis tersingkir dari Pulau Timor. Kemudian perginya Portugis ini membuka jalan bagi bangsa Belanda untuk menanamkan kekuasaannya, beralih, kan, berganti gitu kan. Dan yang lebih penting adalah umat Islam dan Kristen yang ada di Ternate hidup berdampingan sampai saat ini. Ya, itulah kepingan sejarah yang saya kira penting untuk kita pahami. Ada apa sih kejadian di masa lalu, gitu. Oke. Kalau saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912.
Ada Mas Budi di Comal, kalau di Cilacap nama kerajaannya Pasir Kencana. Apa ya? Filmnya ada tuh peran laganya Barry Prima, filmnya namanya Pedang Ulung. Yang jadi pertanyaanku, Pasir Kencana bertetangga dong sama Kerajaan Madangkara apa bertangga sama Kerajaan Madangkara apa enggak sih? Oke, pertanyaannya gimana ya? Ya sebenarnya kalau kita Madangkara dan lain sebagainya itu saya belum tahu ya apakah itu hanya cerita fiksi atau memang ada. Tapi eh, film Saur Sepuh dan lain sebagainya, ya memang mengambil terutama ini ya Estijab, terus Erko Sasih, ya itu mereka mengambil eh, cerita-cerita atau cerita-cerita tentang sejarah sebagai bahan untuk diolah untuk menjadi cerita fiksinya. Misalkan cerita tentang Tutur Tinular, Arya Kamandanu. Terus kemudian nah ini menarik karena Tutur Tinular itu hampir sebagian orang ketika mendengarkan atau menyaksikan film Tutur Tinular gitu ya. Apalagi dulu Sandiwara Radio itu orang begitu percaya banget bahwa Arya Kamandanu ada gitu. Iya kan? Sampai di episode jelang-jelang episode akhir itu Arya Kamandanu sempat ada satu adegan ketika Arya Kamandanu ketemu dengan Majapahit. Siapa? eh Gajah Mada. Nah, terus awal-awal cerita tentang Tutur Tinular itu ditampilkan Lembu Sora, terus Patih Nambi, terus siapa lagi? Ronggolawe. Yang ini punya sejarah, punya ikatan dalam sejarah kita itu mereka muncul, nama-nama itu muncul dalam catatan-catatan sejarah Singosari gitu kan, yang akhirnya beralih ke Majapahit dan lain sebagainya. Nah, ini yang agaknya akhirnya membuat kita yang belum begitu apa ya istilahnya, belum belajar tentang sejarah, akhirnya seolah wow, ini Tutur Tinular beneran ada gitu ya. Tapi saya yakin seorang penulis ataupun entah itu novelis, entah itu penulis naskah sandiwara radio atau yang lainnya, penulis skenario film, tulisan itu tidak muncul dari ruang kosong, dari imajinasi yang sekadar imajinasi. Tetap dia akan melihat ataupun dia akan memperhatikan catatan-catatan sejarah itu sebagai bahan dan diolah sedemikian rupa sehingga itu akhirnya menjadi catatan-catatan yang juga penting untuk kita baca untuk memahami sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jadi mau fiksi atau enggak ya sebenarnya sama-sama penting catatan, karena gini, sejarah di bangsa kita itu lebih banyak ya ditulis dalam catatan-catatan. Kalau orang-orang kita itu menulisnya dalam catatan-catatan yang lebih ke fiksi ya, bukan fiktif ya, fiksi gitu, dengan metode fiksi diceritakan. Kenapa? Karena dan menarik sih sebenarnya kalau kita belajar dari itu catatan-catatan fiksi gitu, karena kita akan tahu bahwa ternyata orang-orang dulu itu sangat menghargai tokoh-tokoh yang katakanlah misalkan di era itu pernah melakukan kesalahan, tapi di era berikutnya dia menjadi sosok yang baik. Maka pada era dia ini melakukan kesalahan itu dipakailah nama lain ataupun misalkan dibikin semacam metafora di situ gitu. Oke. Ini Mas Budi kayaknya penggemar banget ya. Gemar banget sama film Tutur Tinular nih ya. Banyak kapok, Gajah Pagon, Sakawuni, Mesin. Pernah dengar ini nggak Mas Budi di Comal? Dulu ada sandiwara radio Babat Tanah Leluhur. Wah itu seru lagi. Jerangkong Hidup sama Lembah Tengkorak. Wah, saya kalau menyimak sandiwara radio itu ya, yang Babat Tanah Leluhur,
Itu di YouTube ada rekamannya. Saya sering ngikutin itu kalau malam-malam itu kalau lagi ya buat apa ya istilahnya buat refresh itu. Saya dengerin sandiwara radio yang itu Bapak Tanah Leluhur, terus Lembah Wilis dan lain sebagainya. Mak Rompang ya benar. Terus apa? Itu kan kelompoknya keren tuh, kelompok pendekarnya ada 7 orang apa ya atau 5 orang itu, yang satu cewek itu. Asik tuh cerita dari Bapak Tanah Leluhur, seru. Kayaknya kalau di era sekarang dimunculkan lagi kayaknya seru deh ya sandiwara radio seperti itu. Ya nah ngomongin sandiwara radio, gimana Anda apa sih yang Anda bayangkan pada waktu itu ketika mendengar atau menyimak sandiwara radio? Yuk, yang pernah mendengar atau menyimak sandiwara radio, boleh dong berbagi respon di sini ya. Kalau anak-anak zaman sekarang udah gak punya pengalaman itu. Kan anak-anak zaman sekarang era digital ya, tapi bisa jadi ya, bisa jadi itu apa bisa jadi akan menjadi kebiasaan baru. Oke, Kencur di Papua, Kencur Papua ya. Mak Rompang dulu sering dengerin tuh Mas. No kan? Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Oh iya bener sih. Iya. Tapi siapa tahu rekaman sandiwara radio mereka dengerin dari TikTok bisa jadi kan diupload ulang di TikTok boleh jadi. Seru sih. Kalau aku dengerinnya ngerinya bener-bener ngeri, lebih ngeri daripada film horor. Oke. Ah, katanya Mas Budi nih, nggak kayak aku cari singkong di kebun buat cemilan. Kalau aku nggak cuma singkong, eh metik pepaya punya kebunnya tetangga. Terus ini mainan zaman dulu itu ya, sampai apa ya istilahnya, nekat aja sih zaman dulu ya, nebang pohon pisang gitu. Jadi mainan itu bawanya apa ya? Dulu itu kan anak-anak bawa kalau istilah kita bendo ya atau pokoknya arit gitu ya atau senjata tajam kalau sekarang mungkin ya. Itu memang untuk nebang pohon bukan untuk yang aneh-aneh zaman sekarang ya. Nah, itu jadi kita mainnya ke kebun terus ada apa yang bisa digarap gitu. Terus ini nengokin dulu itu kalau mainan anak-anak zaman dulu tuh kalau misalkan ada sarang burung di atas pohon kita panjat tuh terus kita lihat ada telurnya apa enggak gitu. Oke. Nah, Gencor nih mau ngetik lagi. Ya banyak ya. Jadi cerita-cerita sejarah zaman dulu itu kalau di bangsa kita itu lebih banyak ditulis dengan cara fiksi itu tadi. Kenapa cara fiksi? Karena banyak alasan ya. Salah satunya untuk mengembangkan imajinasi juga di sisi lain. Tetapi itu bisa menjadi sarana yang paling mudah untuk bisa memasukkan pemikiran atau gagasan kepada masyarakat gitu. Jadi beda-beda dengan metode barat. Oke, siapa lagi nih? Oke, ada Kencur Papua. Sebai lakon Batara sama Wulandari ya, Mas. Kalau nggak salah, si Wulandari yang punya tai lalat di mana itu jadi sasaran Mak Rompang. Oh, maksudnya sebab lakon Batara sama gitu ya. Oke. Pada seru nih. Misteri Nini Pelet ya. Bayangan Anda tentang Nini Pelet gimana? Saya tuh apa ya? Kalau bayangin Nini Pelet itu zaman itu ketika dengerin sandiwara radio, bagi saya Nini Pelet itu bukan nenek-nenek peot yang apa ya sudah renta tua gitu. Enggak, justru nenek-nenek lincah yang cantik menurut saya, bayangan saya sama dengan Mak Lampir. Begitu muncul filmnya, loh kok gini? Beda ya. Oke deh. Tadi ada yang minta lagu juga dari siapa nih? Dikirim sama
Ini dari Mas Budi di Comal, mintanya 5 minutes aja deh. Oke, coba ya aku lihat dulu ada 5 minute nggak ya malam hari ini. Masuk dalam list nggak ya? 5 minute yang apa ini? Bertahan. Wait for a minute. Nggak ada nih. Kalau yang adanya jangan sakiti aku. Terus katakan sebenarnya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Gitu. Yang mana nih? Oke deh, aku ini aja deh ya. Puterin yang jangan sakiti aku aja ya. Spesial buat Mas Budi di Comal. Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif di Halo Kota Batik.